Halo semuanya, apa kabar kalian? Welcome back to my channel ya. Pada kesempatan konten kali ini saya mau membahas soal tentang unit and measurement untuk fisika kelas 7 dan khususnya di topik kali ini kita akan membahas lebih banyak atau lebih dalam tentang yang namanya standard form. Nah, standard form ini adalah penulisan yang digunakan di dalam ilmu-ilmu seperti fisika gitu ya. Jadi misalkan untuk menuliskan angka yang besar sekali seperti 1 juta gitu ya, kamu nggak perlu tulis 1 juta. Jadi nanti kamu akan menulis misalnya 1 dikalikan 10 pangkat 6 seperti itu. Nah, kita akan belajar cara-cara bagaimana menuliskannya ya. Ini untuk angka yang besar atau juga untuk angka yang sangat-sangat kecil, misalnya 0,000005 ya. Ini jadi penulisannya itu 5 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya min 7 seperti itu ya. Nah, oke, seperti biasa boleh download soal latihan ini di dalam link di kolom deskripsi, dan kita akan langsung masuk ke soal yang pertama. Oke, soal pertama ini soalnya juga diambil dari internet ya, ada sumbernya. Kita bisa baca dahulu. Moon is the biggest influence on Earth's tides. Tides itu artinya pasang surut ya, because of its proximity. Ya, but it isn't the only influence. The sun, with about 27 million times the mass of the moon, is always the gorilla in the room when it comes to solar systems equations. But its distance gorilla about 390 times farther away than the moon, which gives it little less than half of the moon's tide generating force ya. Yet it still play a role ya. Nah, ini ada datanya. Nah, please answer the following questions using the information given. Nah, dari cerita di atas kita bisa lihat ya, number 1A, which number in the passage that is using a standard form. Nah, sekali lagi ya, standard form itu formatnya begini guys. Standard form itu misalnya A kali 10 pangkat N. Nah, dia formatnya selalu begini, di mana N itu selalu integer. Artinya dia bilangan buat. Boleh negatif, boleh positif ya. Jadi misalnya 10 pangkat 7 atau 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 5, boleh. Nggak ada yang 10 pangkat setengah, ini nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya, integer, bilangan bulat. Nah, karena format seperti ini, kita bisa lihat ya, ini udah pasti salah. Ini bukan standard form. Ya, ini juga bukan standard form. Ini juga bukan standard form. Sudah jelas, karena dia harus dikali 10 pangkat berapa gitu. Nah, jadi jawabannya yang betul ini ya, format penulisan dengan standard form yang ini. Oke ya, jadi jawaban untuk yang nomor 1A itu adalah A. Ya, karena dia hanya A ini yang menggunakan standard form ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal 1B. Ceritanya masih sama, kita lihat soal 1B. Based on the passage above, what will be the distance of the Earth to the Sun? Nah, kita bisa perhatikan ya, jaraknya itu 21 kali. Oke, the Earth. Nah, kamu bisa perhatikan nih. Ini harus sedikit membaca ya, harus mengerti kalimatnya nih. Jarak bumi, the Earth is approximately bla 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 kilometer away from the moon. Ini kan berarti jarak bumi ke bulan kan? Ya. Nah, dia bilang nih, oke, 390 kali. Nah, itu berarti jarak dari Earth ke Sun itu sebenarnya 390.000 kilometer. Kamu harus kali dengan 390 gitu. Nah, ini mungkin boleh menggunakan kalkulator ya, tapi kalian harus make sure tanya lagi ke guru kalian. Di sini kalau saya cek menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 15210. Nolnya ada berapa nih? 245 ya. Oke. Nah, ini jawabannya kilometer. Nah, jadi udah pasti bukan ini dan bukan ini. Ini juga bukan sih, tapi kita harus cek apakah betul yang A, karena kita harus menggunakan penulisan standard form seperti itu, ya kan? Nah, kita lihat nih ya caranya gimana. Nah, karena formatnya seperti ini, saya ulangin ya. Berarti A-nya itu syaratnya nggak boleh lebih besar dari 10, dan paling kecil itu 1. Itu untuk syarat dari A. Jadi ini kalau kamu tulis 1,521, ya, kali 10 pangkat, kita hitung desimalnya mundur berapa kali ya. Ini ya, kalau jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ini kita tulis 8 seperti itu ya, kilometer. Jadi jawabannya benar ya. Ya, jawabannya benar, ini lagi-lagi yang A ya. Jadi untuk nomor 1B jawabannya A dengan format tulisan standard form seperti itu ya.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 1C. Soal kita masih sama ya. What will be the correct standard form for this ya? Oke. Nah, ini sebetulnya kan standar formnya sudah betul nih, tapi kayaknya dia maunya minta pakai dikonversi ke prefix. Prefix itu satuannya ya, yang mana yang setara dengan yang 7,4 kali 10 pangkat 22 seperti itu. Nah, kalau kamu perhatikan tangganya nih, tangganya guys ya, dari tera ke kilo itu kan dia ada jaraknya. Kita bisa perhatikan ya tangganya itu, kalau saya ngajarinnya pakai tangga. Jadi dari tera turun 3, 1, 2, 3, nih ada giga, turun 3, 1, 2, 3 ada mega, 1, 2, 3 ada kilo. Nah, kita berada di posisi kilo sekarang ya, posisinya kan kilo, kilogram. Kita mau coba jadikan, misalkan kita coba tera ya guys ya, tera ya. Berarti kalau satu anak tangga kan dibagi berapa? 10 kan? Berarti yang ini ada 3, berarti ini dibagi 1000, bagi 1000. Kita mau coba yang mana nih? Yang mega dulu ya. Kalau bagi 1000 itu berarti ya dibagi 1000 atau dibagi 10 pangkat 3. Nah, ini sebetulnya jawabannya adalah kalau dibagi berarti pangkatnya itu dikurangi 10 pangkat berapa tuh? 19 mega ya. Nah, ini kan padahal 15, berarti ini salah ya. Ini udah pasti salah, bukan standard form. Nah, kita coba lagi. Kalau mau dijadiin tera itu berapa? Nah, ini saya tulis di mana ya? Nggak muat nih. Kita coba ya jadiin tera ya guys ya. Ini 7,4 kali 10 pangkat 22. Dibagi 1000, dibagi 1000. Ini dibagi 1000-nya ada 3 kali. Itu berarti dibagi 10 pangkat 9 ya. Karena 3-nya ada 3 kali. Nah, ini hasilnya adalah 7,4 kali 10 pangkat 13. Oke ya, per 1. Udah, ini hasilnya teragram. Dan ini sesuai ya, prefixnya ya. Ini tera ya. Teragram. Jadi jawabannya ini adalah yang bagian A ya. Karena ininya dibagi 10 pangkat 9 ya. Karena dibagi 1000, dibagi 1000, dibagi 1000 lagi di sini. Ya. Jadi dibagi 10 pangkat 9 karena dibagi 1000-nya ada 3 kali seperti itu. Ya. Oke. Ini adalah jawaban untuk yang nomor 1 ABC ya. As usual, kalau kalian ada pertanyaan, boleh jangan ragu langsung tanya aja di dalam kolom komentar atau tanya di WhatsApp. Kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kamu harus bisa membaca diagram dari gambar ya. Dan tentunya ini satuan-satuannya ini dengan prefixnya ya masing-masing. Kalau kamu perhatikan, yang paling kecil ada di sebelah kiri. Ya, ini yang paling kecil ya. Maksudnya lebih kecil, yang kanan itu dia lebih besar seperti itu ya. Karena yang ini mili ya. Ini mikro, ini N itu nano, seperti itu. Kalau kamu ingat tangga nadanya, tangga nada lagi ya, ada beberapa cara ya buat ngafalinya ya, ada yang pakai nyanyian gitu ya. Kalau mili itu misalnya di sini, misalnya ini milimeter, berarti kan turun 3, mikro, turun 3, nano, seperti itu. Ya, jadi semakin ke bawah makin kecil. Kebetulan nanonya ada di warna kuning sebelah kiri ya. Ini atom tuh, kecil banget ya. Ini yang frog egg. Ya, nah oke. Kita lihat soalnya ya. Use this picture. Nah, what will be the possible size of red blood cell? Nah, kamu harus cari red blood cell itu yang mana? Ternyata red blood cell itu yang ini ya. Nah, itu ada di rentang sini nih. Kira-kira yang paling memungkinkan itu di mana? Nah, kamu bisa lihat prefixnya. Itu kan mikro. Mikro itu berarti, mikro itu artinya 10 pangkat min 6. Jadi, yang paling memungkinkan itu antara ini atau ini. Nah, tapi karena dia letaknya ada di sebelah kanan, lebih ke arah 10, jadi jawabannya betul ya. Yang A, ya ini yang lebih tepat, seperti itu ya. Ini jawaban untuk yang nomor 2A. Kita lanjut ke 2B. What will be the correct standard form for flu? Flu virus. Nah, flu virus itu yang ini. Yang ini ya. Karena dia ada di sini. Jadi 100 nanometer artinya 100 kali 10 pangkat min 9 meter ya. Apakah ini jawabannya? Salah ya, bukan ya. Maksudnya ini betul tapi bukan sesuai standar form. Ingat, standar form penulisannya harus seperti ini. Itu berarti A-nya itu harus dari paling gede 10 bisa minimal dari 1. N adalah integer, ingat ya. N itu integer, bilangan bulat. Berarti ini harus diubah jadi 1,00 kali 10 pangkat, nanti ini 10 pangkat min 7, seperti itu ya.
Nah, ini jawabannya adalah yang ini ya, yang A. Oke, ini jawaban untuk yang nomor 2B. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2C. Nomor 2C ini, what will be the correct standard form for diameter of virus 750? Nah, jadi ini 750. Ini kayaknya nggak ada di gambar ya, berarti 750 kamu kalikan dengan NM. NM itu 10 pangkat min 9. Nah, ini berarti 7,5 kali 10 pangkat min 7. Ya, ini bentuk standar form yang betul ya. Jadi jawabannya ini adalah yang A. Ya. Lanjut guys, soal berikutnya nomor 2D. What will be the correct standard form for number? Oke. Number for pollen. Pollen itu adanya di sini ya. Nah, ini berarti jawabannya itu number of pollen ya. Oke, gimana nih guys? Ini kan 100 mikro, ini kan 100, misalnya kan ya batas paling ini 100 mikro itu kan 100 kali 10 pangkat min 6, itu berarti dia 1,00 kali 10 pangkat min 4. Gitu ya. Ini paling kecilnya ya. Nah, berarti dia agak geser ke kanan, berarti angkanya itu bisa gede nih. Berarti yang ini jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah yang ini. Memungkinkan ya. Karena kita udah cek 100 mikrometer yang paling ini batasnya itu hasilnya segini meter. Nah, ini kan ada di sebelah kanan berarti lebih besar ya. 3 kali 10 pangkat min 4 kayak gitu. Ya, ini jawab untuk yang nomor 2D. Kita lihat ke nomor 2E. Nah, 2E ini perhatikan ya kalau nanti di exam.net di kalian, kalau ada yang bullet round itu dia only one correct answer ya. Kayak soal nomor sebelumnya ini hanya bentuknya lingkaran. Bulat-bulatannya ya. Itu artinya hanya ada satu jawaban yang benar. Tapi kalau bulletnya box itu berarti bisa lebih dari satu ya. Minimal satu tapi bisa lebih dari satu. Nah, sekarang which substance that might get into the red blood cell? Nah, red blood cell kan ini nih. Sekarang substance atau zat apa yang bisa masuk ke dalamnya. Kalau kamu perhatikan ya, tadi di awal penjelasan saya di nomor 2, yang ini kan lebih kecil ya, smaller. Ini kan bigger. Nah, kamu perhatikan deh, ini kan ukuran red blood cell ada di sini. Yang bisa, berarti yang bisa masuk ke red blood cell adalah substance yang menurut kalian bigger atau smaller. Coba dipikir dengan logika. Ya, jadi ini adalah red blood cell yang bisa masuk ke sini hanya partikel atau substance yang smaller, yang lebih kecil, ya. Jadi nggak mungkin yang lebih besar bisa masuk. Jadi jawabannya ada kamu lihat yang di daerah yang sebelah kiri. Jadi jawabannya that might get into red blood cell itu jawabannya yang semua yang ada di sini, ya. Tinggal kalian pilih. Kita bisa perhatikan jawabannya yang paling masuk akal itu adalah yang mana? Ada poliovirus, ada flu virus, ada apa lagi guys? Lipid ada apa lagi? Bagaimana dengan pollen? Pollen itu kan letaknya adanya di sebelah, kalau kamu perhatikan pollen ada di sebelah kanan. Jadi pollen tidak bisa masuk. Jadi jawabannya hanya 3 ini. Ya, ini soal logika ya. Walaupun nggak ada kaitan dengan standar form, tapi kamu harus bisa memahaminya konteksnya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3 ini soal cerita juga ya. The sun is the star at the center of solar systems, bla 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 ya, kamu bisa perhatikan ya, every seconds the sun's core fuses about 600 million tons of hydrogen, bla bla bla. Nah, kamu bisa baca di sini ya. Nah, saya kasih waktu kalian buat baca dahulu. Oke, ini berkaitan lagi dengan yang namanya nanti standard form ya. Jadi yang nomor 3A ini pertama ditanya, what are the main components of the suns? Nah, komponennya paling utama kamu bisa perhatikan ya. Nah, roughly secara kasar, 3/4 dari matahari itu konsis, tuh ya, apa ini? Hydrogen, sisanya helium, sisanya lagi adalah oksigen, karbon, neon, dan iron. Jadi paling banyak itu ya hidrogen. Ya, ini adalah jawabannya ya. Jadi inilah penyusun utamanya ya. Kemudian, which number in the passage using standard form? Nah, yang menggunakan standard form itu yang mana guys? Jelas ya, ingat ya standard form itu yang ada pangkatnya. Jadi ini jawabannya ya. Sudah langsung bisa kalian jawab nih. Ya, 6,09 kali 10 pangkat 12 km square. Kita lanjut soal berikutnya, 3C. Nah, ini what is the radius of the sun using the standard form? Radius of the sun, yang mana tuh? Radius of the sun.
Oke, wait a minute. Radius of the suns. Kita baca dahulu, guys. Nah, ini. The sun's radius is about ini. Berarti 695 kali 10 sorry. Kita tulis dulu ya. Maaf. 695.000 km. Ini bukan standard form. Jadi ketika kita jadikan 6,95 ya, jadi udah pasti yang benar kalau nggak C ya D, E gitu ya. Ini kali 10 pangkat berapa guys? Nah, kamu harus hitung ya. Coba dihitung mundur. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5 kilometer ya. Kenapa 5 bukan min 5? Karena dia nggak boleh merubah nilainya ya. Kalau kamu min 5 nanti dia makin kecil gitu. Ya, jadi jawabannya yang betul adalah yang ini. Ya, 6,95 kali 10 pangkat 5 seperti itu. Dan kita sampai ke soal terakhir, soal nomor 3D. Nah, sekarang ditanya malah, what will be the radius of the Earth compared to the Sun? Nah, ini kamu harus baca nih. Baca di bagian part yang sebelah sini nih. Nah, ini kan radius Sun-nya itu segini, tapi ada lanjutannya. 100 kali lebih besar dari Earth. Nah, berarti Earth itu berapa radiusnya? Tadi kan radius of Sun itu tadi berapa? 695.000 km. Karena Sun lebih besar 100 kali, berarti yang Earth itu berapa? Ya kamu bagi 100, 6.950 km, guys. Ada nggak jawabannya? Ada yang B. Nah, tapi apakah diminta dalam standard form? Coba, kalau kamu tulis itu dalam standard form, 6.950, berarti harusnya 6,95 kali 10 pangkat 3 km. Apakah ada? Nggak ada, guys ya. Jadi kamu better jawab yang ini ya. Oke, bagaimana guys? Jika kalian punya pertanyaan, boleh tanya di dalam kolom komentar atau melalui WhatsApp ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk mempersiapkan diri tentang fisika khususnya di standard form. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal yang lain. Terima kasih guys.